Watashi, saya. Watashi tachi, kami. Anata, Anda. Ano hito, orang itu. Kare, dia. Kanojo, dia. Hito, orang. Jin, orang. Sensei, guru. Kaishain, karyawan. Tenin, pelayan toko. Isha, dokter. Indonesia, Indonesia. Indo, India. Amerika, Amerika. Igiris, Inggris. Tai, Thailand. Nihon, Jepang. Gakko, sekolah. Daigaku, universitas. Byoin, rumah sakit. Kaisha, perusahaan. Hai, ya. Iie, tidak. Hajimemashite, perkenalkan. Yoroshiku, salam kenal. Kita masuk ke pola kalimat pertama di pelajaran 1. Ada nani nani wa nani nani des. Di situ kita lihat hurufnya huruf H, akan tetapi di sini dibaca wa karena di sini huruf H dijadikan atau difungsikan sebagai partikel. Partikel wa berfungsi untuk menyatakan topik bahasan atau subjek. Kemudian akhiran des berfungsi untuk menghaluskan kalimat sehingga menjadi lebih formal. Agar lebih mudah difahami, silahkan perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Kita perhatikan nomor 1, ada kata watashi wa Tanaka des. Di sini dapat diartikan saya Tanaka. Jadi untuk menyebutkan nama ya. Kemudian kalimat kedua, kare. Kare itu artinya dia ya. Kare wa tenin des. Dapat diartikan dia pelayan toko. Kemudian ada watashi tachi wa kaishain des. Dapat diartikan kita karyawan. Coba latihan membuat kalimat dengan mengganti kata yang di garis bawah. Kita masuk pada pola kalimat kedua. Di sini kita bertemu dengan pola nama orang sang wa nama negara jin des. Pertama kita bahas kata sang digunakan ketika menyebutkan nama seseorang. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan saudara, tuan, nyonya, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya, kita bisa gunakan Tanaka sang, Joko sang, Risa sang, dan lain sebagainya. Jadi intinya digunakan ketika menyebutkan nama orang lain. Kemudian kita bahas kata jin. Digunakan untuk menyatakan kewarganegaraan atau kebangsaan. Oleh karena itu, dia diikuti oleh nama negara. Sebagai contohnya, Indonesia jin, Nihon jin, Tai jin, dan lain sebagainya. Agar lebih mudah dipahami, kita perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat di bawah ini. Di kalimat pertama ada kata Tanaka sang wa Nihonjin des. Di sini dapat diartikan Tuan Tanaka orang Jepang. Kemudian di kalimat kedua ada kata Risa sang wa Indonesia jin des. Dapat diartikan saudara Risa orang Indonesia. Coba latihan dengan mengubah kata yang di garis bawah. Selanjutnya kita bertemu dengan pola ketiga. Di sini ada nani nani wa nani nani dewa arimasen. Akhiran kata dewa arimasen digunakan untuk menyatakan kalimat negatif. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan bukan. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat di bawah ini.
Kita perhatikan kalimat pertama. Di sini ada watashi wa sensei dewa arimasen. Dapat diartikan saya bukan guru. Kemudian di kalimat kedua, ano hito wa tenin dewa arimasen. Orang itu bukan pelayan. Coba latihan dengan mengganti kata yang di garis bawah. Selanjutnya kita masuk pada pola keempat. Di sini kita bertemu dengan pola nani nani wa nani nani desu ka. Akhiran ka digunakan sebagai tanda tanya dalam bahasa Jepang. Karena merupakan kalimat tanya, maka subjek yang dijelaskan harus berupa orang ketiga. Sebagai contoh ada kata anata, hito, kare, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan kalimat, perhatikan kalimat di bawah ini. Yang pertama, anata wa sensei desu ka? Dapat diartikan, apakah Anda guru? Kemudian kedua, ano hito wa Tanaka-san desu ka? Dapat diartikan, apakah orang itu saudara Tanaka? Ketiga, kare wa nihonjin desu ka? Dapat diartikan, apakah dia orang Jepang? Jadi kurang lebih penggunaan akhiran ka itu seperti pada kalimat di atas. Coba latihan dengan mengganti kata yang di garis bawah. Selanjutnya kita masuk pada pola kelima. Di sini kita bertemu dengan hai dan iye. Untuk hai, dia selalu diikuti oleh des atau kalimat positif. Kemudian untuk iye, dia diikuti oleh dewa arimasen atau kalimat negatif. Hai dan iye digunakan untuk merespon kalimat tanya. Hai digunakan ketika jawaban sesuai dengan apa yang dipertanyakan, kemudian iye digunakan ketika jawaban tidak sesuai dengan yang dipertanyakan. Agar lebih mudah, perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat di bawah ini. Yang pertama, ada kata anata wa sensei desu ka? Apakah Anda guru? Kemudian dijawab, hai, sensei desu. Ya, guru. Kemudian contoh yang kedua, ano hito wa sensei desu ka? Apakah orang itu guru? Iie, sensei dewa arimasen. Tidak, bukan guru. Jadi penggunaan hai dan iye itu kurang lebih seperti itu untuk merespon kalimat tanya. Silahkan coba latihan dengan mengubah kata-kata yang di garis bawah. Selanjutnya kita masuk pada pola kalimat ke-6. Di sini kita bertemu dengan kata dare atau donata. Dare dan donata merupakan kata tanya untuk menanyakan identitas seseorang. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan siapa. Untuk lebih mudah memahami, silakan perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat di bawah ini. Yang pertama, di sini kalian bisa lihat ada kata ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Karena di sini menanyakan identitas, maka jawabannya bisa dijawab dengan menyebutkan salah satu dari identitasnya, misalkan nama, jabatan, dan lain sebagainya. Sebagai contohnya di sini jawabannya ano hito wa Tanaka-san desu. Orang itu saudara Tanaka. Kemudian perhatikan contoh yang kedua, kare wa dare desu ka? Dia siapa? Kemudian jawabannya kare wa sensei desu. Dia guru. Jadi perbedaan kalimat satu dan kedua, jika yang pertama jawabannya itu menggunakan nama, jadi dijawab dengan menyatakan namanya. Kalau yang kedua dijawab dengan menyatakan statusnya atau pekerjaannya. Kemudian untuk subjek pada jawaban itu dapat dihilangkan, seperti pada contoh penggunaan dalam kalimat yang sudah dicantumkan. Jadi kurang lebih penggunaan kata dare dan donata itu seperti itu. Silakan dicoba untuk membuat kalimat tanya dan menjawab dengan menjelaskan identitas seseorang.
Selanjutnya kita masuk pada pola kalimat ketujuh. Di sini kita bertemu dengan pola nani nani wa kata benda no, kata benda des. Partikel no di sini berfungsi untuk menambahkan keterangan pada kata benda. Biasanya digunakan untuk menyatakan asal-usul, kepemilikan, dan lain sebagainya. Agar lebih mudah, perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama, di sini ada kata watashi wa daigaku no sensei desu. Partikel no di sini berfungsi untuk menambahkan keterangan pada kata sensei. Maka dapat diartikan saya guru. Kemudian ditambahkan keterangannya dengan di universitas. Saya guru di universitas. Kemudian perhatikan kalimat kedua. Kare wa Amerika no John-san desu. Di sini partikel no berfungsi untuk menyatakan asal-usul, yang menyatakan dia Mr. John dari Amerika. Jadi menambahkan keterangan pada kata John-san. Kemudian perhatikan yang ketiga. Ano hito wa dare desu ka? Di sini ada kata tanya. Orang itu siapa? Kemudian kita dapat jawab dengan menyatakan asal-usul orang tersebut. Di sini jawabannya Indonesia no Tatang sang desu. Saudara Tatang dari Indonesia. Coba latihan dengan cara mengganti kata yang digarisbawahi dengan menyertakan asal-usul seperti kota, negara, sekolah, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut pada pola ke-8. Di sini kita bertemu dengan pola nani nani mo nani nani desu. Partikel mo hanya dapat digunakan jika sudah ada topik bahasan atau subjek dalam percakapan tersebut. Partikel mo digunakan untuk menyatakan penjelasan yang sama pada topik bahasan yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan juga. Agar lebih mudah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Di sini ada kalimat kare wa isha desu. Dia adalah dokter. Kemudian, jika kita membahas subjek atau topik seseorang yang berbeda, namun memiliki keterangan yang sama, misalkan sama-sama dokter, maka kalimat kedua menjadi ano hito mo isha desu. Orang itu juga adalah dokter. Jadi penggunanya seperti itu. Coba latihan untuk menyatakan status, asal-usul, ataupun hal lainnya yang sekiranya sama atau serupa dengan teman di sekeliling kalian. Kemudian terakhir kita bertemu dengan nani nani sai desu. Sai digunakan untuk menyatakan usia. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan tahun. Sebagai contohnya, perhatikan penyebutan usia di bawah ini. Issai, 1 tahun. Nisai, 2 tahun. Sangsai, 3 tahun. Yongsai, 4 tahun. Gosai, 5 tahun. Rokusai, 6 tahun. Nanasai, 7 tahun. Hassai, 8 tahun. Kyusai, 9 tahun. Jussai, 10 tahun. Kemudian ada beberapa penyebutan spesial, di situ sudah ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Kemudian untuk penyebutan 20 tahun, di Jepang, ketika kita menginjak usia 20 tahun, itu adalah usia yang spesial. Mungkin hampir sama dengan di Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Jadi di mana kita mulai mempunyai KTP dan lain sebagainya. Untuk 20 tahun, di sini penyebutannya hatachi. Kemudian untuk menanyakan usia orang lain, kita bisa gunakan kata nansai. Agar lebih mudah untuk pemahamannya, silakan perhatikan beberapa contoh di bawah ini. Yang pertama, Joko-san wa 18 sai desu. Saudara Joko, 18 tahun. Tanaka-san wa 36 sai desu. Saudara Tanaka, 36 tahun. Anata wa nansai desu ka? Kamu berapa tahun? Hatachi desu. 20 tahun.
Coba latihan dengan menyebutkan usia masing-masing atau usia orang yang berada di sekitar kalian.